Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan kulkas lagi dengan merek Polytron, dan kendalanya ini tidak dingin sama sekali. Kita bisa lihat untuk dibuka dulu ininya. Nah, di sini untuk evapnya tidak ada dingin. Kalau suara gemercik air kayak air itu ada suaranya. Nah, kita bisa dengarkan. Nah, cuman di sini pengaruhnya itu di sini tidak dingin sama sekali, tidak ada dingin. Gak tahu ini freonnya habis atau gimana. Nah, karena di sini udah tidak dingin nih, tidak ada dingin sama sekali. Dari saluran selang ini tidak ada dingin sama sekali. Di saluran selang ini tidak ada dingin sama sekali, dan kita akan mematikannya dulu. Kita lihat untuk freonnya. Nah, kita di sini akan memotong untuk jalur freonnya. Kita potong, coba potong dari saluran ini nih, kapiler ini. Jadi saya ngambil itunya dulu buat pemotongnya dulu. Dan untuk kulkas ini belum pernah diservis juga, masih baru. Kita bisa lihat di sini untuk pengisiannya juga masih orian pabrik, dan untuk kapilernya juga sama, masih orian pabrik. Nah, di sini untuk freon ternyata masih ada, cuman sedikit. Kayaknya ini bisa jadi pengaruh dari ada yang bocor. Bisa jadi dari kondensornya, itu bisa jadi. Karena biasanya kalau mangpat dari filter itu tidak ada suara gemericik seperti air yang tadi biasanya. Tapi di sini karena ini freon masih ada juga dan gemericik air juga masih ada, kita akan coba mengetes untuk kondensor. Untuk mengetes kondensornya, yang bagian ini kita tutup, terusan di sini kita potong, kemudian diisi sama ini angin. Kita akan mencobanya. Nah, jadi seperti ini untuk pengecekan kebocoran dari kondensor. Untuk pipa ini yang di kapiler masih nempel, tapi ini ditutup. Untuk pipa anginnya ini dibuka, jadi nggak dipotong, dibuka aja, terusan disambung seperti ini. Nah, ini saya menekan untuk tekanan 300 psi ya, 300 lebih lah. Jadi kita tunggu, kalau misalnya ini berkurang nyampe 300 ke bawah, berarti otomatis untuk si kondensor ada kebocoran kecil. Kalau misalnya tidak ada, berarti itu bukan kebocoran, berarti itu ada masalah dari filternya. Dari sini biasanya untuk filternya udah mangpat, jadi kita harus mengganti filternya doang. Jadi filternya ini harus diganti. Setelah itu dilas, diganti, dipakum, isi freon. Nah, di sini kita tes dulu untuk kebocoran dari kondensor. Kita tunggu berapa menit, misalnya setengah jam atau 20 menit. Kita tunggu aja. Dan inilah hasilnya. Nah, bisa lihat untuk hasilnya ini tekanannya berkurang, jadi di 300 kurang. Ini saya tunggu kurang lebih 2 jam. Ini turunnya baru segini. Jadi kalau misalnya diisi juga tanpa ganti kondensor itu bisa, cuman kekuatannya bisa tidak mencapai 1 bulan juga udah habis. Karena ini untuk kebocoran sangatlah kecil. Ini bisa lihat di sini dalam waktu 2 jam lebih, kurang lebih ini udah segini turunnya nih.
Nah, jadi ini untuk kebocoran ada di kondensor. Makanya tadi pas pembukaan ini dipotong kapiler ini, freonnya masih ada, cuman tidak terlalu banyak, tinggal sedikit freonnya. Ya, intinya freonnya berkurang. Dan untuk pengecekan ini jangan lupa kalau sudah pengelasan gini memakai air sabun biar tahu ini masih bocor atau tidak. Ini saya tadi udah kasih air sabun, ternyata di sini tidak ada bocor. Berarti ini udah fix bahwa kebocoran itu ada di kondensor. Jadi untuk kulkasnya kita akan mengganti kondensornya. Karena untuk kondensor di sini saya belum beli, paling saya mau beli dulu untuk kondensornya. Karena stok di saya untuk kondensor habis, jadi harus beli dulu. Nah, ini untuk kulkas, ini ukurannya kulkas cuman 1 meter, jadi kita menggunakan yang 6 kondensor 6U juga gak apa-apa, tapi saya lebih baik menggunakan 8U biar lebih maksimal. Untuk hasil yang lebih jelas dari kebocoran kondensor kebocorannya kecil, bisa lihat di sini. Nah, jadi untuk turunnya ini jauh, bisa kelihatan lebih jelas. Karena tadi saya ada pekerjaan, jadi ini dibiarin sampai malam. Waktu mau beli kondensor, pas pulang lagi ada kerjaan yang lain, jadi ini disimpan dulu sampai maghrib kayak gini. Jadi ini bisa lihat nih untuk turunnya itu segini. Ini dalam waktu tadi itu jam berapa, jam 10-an lah kalau nggak salah, sampai sekarang ini bocornya segini turunnya. Dan untuk kondensornya ini udah saya beli. Nah, ini untuk kondensornya, dan ini kondensor menggunakan kondensor 8U. Kita bisa lihat di sini untuk tekukan ini ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi untuk kondensor ini ada 8U. Jadi U itu bisa lihat dari lekukan ini. Ini lekukannya seperti U, makanya disebut berapa U, kondensor berapa U. U-nya itu karena lekukan ini. Nah, jadi untuk pemasangan kondensor paling kita kerjakan besok aja lagi. Kita lanjutkan untuk pemasangan kondensor. Dan untuk pemasangan kondensor seperti ini. Nah, jadi untuk pemasangan kondensornya seperti ini. Di sini kita akan mengelas untuk bagian dari anginnya ini nih. Ini dielas untuk jalur ke kondensor ke sini. Dan yang satunya lagi ini untuk kapilernya sama filter.
Dan setelah beres semua, ini sudah dilas, terusan kita mengetes untuk kebocoran. Ini menggunakan angin untuk kebocorannya, tekanan nyampe 100 atau 150, itu sudah cukup. Kita akan coba menekannya sampai 150. Gunakan air sabun atau sunlight. Ini sunlight tidak pakai air. Setelah dicek kebocoran tidak ada, kemudian kita akan mempakumnya. Sebelum pengisian freon kita vakum dulu, dan untuk ini buang dulu untuk angin yang tadi diisi. Sekarang ini udah mulai ke titik 0, lebih dari 0, ke 30 min. Kita tutup. Kemudian kita akan mengisi freonnya. Sebelum dicolokin, kita isi dulu freonnya. Kemudian udah terisi, kita colokin untuk colokannya. Dan seperti biasa untuk pengisian freon seperti ini, buka, kemudian tutup lagi, tunggu beberapa menit, kemudian buka lagi, tutup lagi sampai full itunya, freonnya sampai penuh. Ya, ciri-cirinya kalau itu udah ngebeku dari dalam, berarti freon udah terisi penuh. Nah, jadi ini untuk pengisian freon. Ini untuk freonnya itu 10 PFC ya. 10 PFC untuk freonnya, lebih sedikit gak apa-apa. Dan kemudian kita akan lihat untuk hasil dalamnya. Nah, jadi ini untuk hasil dalamnya udah ngebeku. Nah, kita bisa lihat nih untuk suaranya juga. Nah, untuk ininya udah ngebeku. Nah, jadi itulah tutorial cara memperbaiki kulkas yang harus bocor dari kondensor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.